la ilaha bi syafaati rasulillah bi syafaatil qur'an azim li kulli niyatin shalihatin wa li qadhi hajatina ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Khususnya jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifin wa musannifin, khususnya mu'allifil kutub allati ta'alamna wa 'alamnaha wa nahsusu khassa ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullab fi hadzal mahad wa husna rahim ya Abdullah Mursyad wa sawjati wa mai ahlan wa sawjati wa mai ihsan wa sawjati wa mai ahya wa sawjati wa mai arwani wa sawjati Husnul Rahim bagi Abdul Karim wa zawjati wa mai Marsuqi wa zawjati wa mai Mahfuz Ali wa zawjati wa mai Ahmad Idris Marsuqi wa mai Abdul Asman Surah wa mai Imam Yahya Mahrus wa mai Maksim Jawhari wa mai Habibullah Sayyidi wa mai Maftuh Bastul Birri wa mai Abdul Khalid Ridwan wa Husnul Rahim bagi Marsuqi wa mai Surajuddin wa zawjati wa mai Hashim wa zawjati wa mai Abdul Zawjati wa abina bakia Syamsuddin Hashimah ummina ibunya Haji Khairiyah wa akhina Ki Haji Syamsuddin Hashimah akhina Ki Haji Misbahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini wa husna rahim baki Marsuqi wa zawjati wa mai Fajri wa zawjati baki Bapak Ki Masduqi wa zawjati wa Ali wa husna khasa ila ruhi abina baki Haji Abdul Rauf wa ummina ibina Jasubaidah wa usulihim wa furudihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhihim wa jami'i talamidatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at dadi werna-werna apa ajnasul a'mali pira-pira jinise pira-pira amal alal amilina ing atase pira-pira wong kang ngamal litanawwu'i waridatil ahwali krana dadi warna-warnane pira-pira tingkah kang tumeka ayil waridati tegese pira-pira nur kang tumeka allati tuntiju kang ngeta kang nyukulaken apa alwaridat ahwalan ing pira-pira tingkah imatan kang jumeneng bi qulubihim ing dalem atine bi qulubihim ing dalem pira-pira atine amilin taqtabi kang natrapi apa ahwal taqtabi kang natrapi apa ahwal mailahum ing condongi amilin ila tilkal a'mali maring mengkono-mengkono pira-pira amal au waridatun utawa pira-pira nur kang tumeka hiya kang utawi waridat iku al ahwalu pira-pira tingkah fa innal warida krana temen setuhune nur kang tumeka iku qad yusamma terkadang den arani apa al warid den arani halan ing aran hal sama kaya keterangan saya tikan bakal teko apa man yakni negesi sapa kiye musannaf anna ba'dal muridina ing temen setuhune sebagiane pira-pira wong kang ngarepaken usul iku tajiduhu nemu sapa sira ing ba'dal muridin nemu mustaghilan ingkang ketungkul mustaghilan ingkang ketungkul bis sholati kelawan sholat wa ba'duhum utawi sebagiane muridin iku bis siyami ketungkul kelawan poso utawa ansal wa ba'duhum bis siyam atau
wa hakadza lan hale kaya mengkono sakteruse wa sababu dzalika utai sababe mengkono mustaghilan bis shalah ila akhirih iku waridun nur kang tumeka ilahiyun kang bangsa pangeran iqtadha kang natrapi apa warid iqtadha kang natrapi apa warid maila hadza ing condonge ikilah ba'duhum ila kadza maring mengkene salat wa hadza lan ing iki ba'dihim ila kadza maring mengkene siam wayan bagilan sayukjo likulli ahadin ketuini saben-saben wong siji apa ayak malayen to ngamal sapa kullu ahad bimuqtadha maimihi kelawan patrapane condonge ahad al-madhkuri kang den tuturaken ilam yakun lamun ora ana sapa ahad iku tahta tarbiyati syaikhin tetap ing dalam ngisor-ngisore oleh nyitik-nyitik guru wa illa lan namun ora lam yakun fala yastaghilu mongko aja ketungkul sapa ahad bisyai'in kelawan suci-wici illa biiznihi angin kelawan izini syekh wa iradatihi lan oleh ngersakaken syekh wa hasilu dzalika utawi hasile mengkono-mengkono tanawwa'at ila akhirih iku anna tanawwu al aurati temen setuhune dadi werna-wernane pira-pira wiritan dadi warna-warnane pira-pira wiritan fi haqqil muridina ing dalam haki pira-pira wong kang ngarepaken wusul as-shadiqina pira-pira kang temen iku nasiun kang cukul antanawwa'il waridati ando saking dadi warna-warnane pira-pira nur kang tumeka ala qulubihim ing atase pira-pira atine muridin fayan bagi mongko sayukjo likulli muridin keduweni saben-saben wong kang ngarepaken usul apa ayak malayen to ngamal sapa kullu murid bimuqtadha waridihi kelawan patrapane nur kang tumeka ing murid bisyarti kelawan syarat al-mutaqaddimi kang wis dadi dingin wala ya'malu lan orang ngamal sapa murid utawa nek diatofne wala ya'mala lan orang ngamal sapa murid bimuqtadha waridi ghairihi kelawan patrapane nur kang tumeka ing liyane murid wala ya'taridu lan aja melawani sapa murid ala dzarikal ghairi ing atase mengkono-mengkono wong liya fi adam istighalihi ing dalam ora anane ketungkule ghair bima kelawan perkara istaghala kang ketungkul sapa murid bihi kelawan ma huwa ya murid summa qala nuli dawu sapa kiai musannaf al a'malu wallahu. Wonten hikmah yang lalu kita sedikit menyinggung tentang amal, dimana ketika amal kita yang sedikit itu sehingga kadang-kadang akan meresahkan hati kita, sehingga kalau itu dituruti ini justru akan merusak pada diri salik yang dalam perjalanannya itu sudah hampir sampai pada tujuan. Nah, maka kemudian dalam hikmah berikut ini, hikmah yang ke-8 ini akan lebih diperjelas lagi tentang kaitan amal.
sebelum lebih jauh kita bahas tentang amal, yang dimaksud dalam amal ini, dalam hikmah ini adalah gerakan anggota lahir, gerakan tubuh, gerakan anggota lahir kita. Itu yang dimaksud dengan amal. Jadi seperti yang dahulu kita pernah membahas sedikit tentang amal, bahwa amal itu mencakup perbuatan hati juga perbuatan anggota lahir. Tetapi yang dimaksud dalam hikmah ini adalah amal ini pergerakan anggota lahir. Yang sering kita lihat bahwa amal orang itu bermacam-macam dan kegemarannya juga macam-macam. Ada orang yang senangnya baca Al-Quran. Wiritannya setiap hari ya hanya senangnya ya hanya baca Quran. Ada yang senangnya sholawatan. Ada yang senangnya puasa dan seterusnya. Itu merupakan bagian daripada macam-macam amal. Nah, sebenarnya terjadi amal ini menjadi bermacam-macam, itu sebabnya adalah karena nur yang hadir di dalam hati yang sedang beramal itu. Yang mana nur ini yang hadir, yang menghampiri hati ini biasa dikenal dengan istilah warid, biasa dikenal dengan istilah hal. Atau kalau bahasa lebih sederhananya, jadi nur yang hadir menghampiri hati ini akan memunculkan rasa di dalam hati. Sehingga rasa inilah yang kemudian mendorong dia akan melakukan amal apa. Makanya antara satu dengan yang lain tentu kegemaran amalnya akan berbeda, karena yang dirasakan di dalam hatinya juga berbeda. Ini yang dikehendaki dalam hikmah ke-9 ini. Tanawwa'at ajnasul a'mal 'alal amilina litanawwu'i waridatil ahmal. Jenis amal itu menjadi bermacam-macam untuk orang-orang yang beramal, sebab bermacam-macamnya nur yang menghampiri dalam hatinya, nur yang merupakan hal yang menghampiri pada hatinya. Di sini waridatil ahwal bisa kita artikan, artinya adalah nur yang datang ke hati yang kemudian membuahkan hal atau perilaku atau sikap kita. Itu atau biasa kita terjemah hal itu adalah sikap kita. Sikap ini adalah terbentuk oleh suasana hati, terbentuk oleh rasa yang ada di hati. Rasa yang ada di hati ini karena terpancarnya nur yang memasukinya. Di mana hal yang hadir di hati ini tadi kemudian akan menuntut, akan mendorong mereka condong pada amal-amal tadi. Atau bisa kita artikan waridatul akmal adalah warid yang artinya ya hal itu sendiri. Sebab apa? Warid itu kadang-kadang disebut dengan hal, seperti keterangan yang nanti akan kita bahas. Nah, artinya bahwa sebagian murid ada yang kadang dia sibuk dengan ibadah sholat, jadi dia gemarnya sholat saja. Artinya bukan berarti meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Dia tetap untuk kewajiban-kewajiban ibadah yang lain tetap dikerjakan, tetapi dia di antara ibadah-ibadah itu lebih tekun, lebih cenderung pada ibadah sholat.
Ada lagi sebagian yang senangnya puasa, senangnya banyak puasa, dan seterusnya. Nah, yang muncul di hati atau yang muncul dalam perbuatan murid ini kadang tidak hanya satu jenis ilmu amal, bisa jadi 2 macam, 3 macam, atau bahkan lebih banyak, dan semua menjadi kecondongan hatinya karena memang warid yang menghampirinya juga mendorong seperti itu. Nah, penyebab semua itu, kecenderungan murid tadi pada amal-amal yang digemarinya itu, penyebabnya adalah karena nur ilahi yang menghampiri hatinya sehingga mendorong murid ini condong untuk ibadah tertentu dan murid yang satunya condong pada ibadah yang lain. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, ketika kita mengalami situasi yang seperti itu, sikapnya adalah wayan bagi kulli ahadin ayyamala bi muqtada mailihil mazkur illam yakun tahta tarbiyati syaikhin. Setiap orang sebaiknya dia beramal sesuai dengan kecondongan hatinya yang tadi didorong oleh warid atau hal tadi. Kenapa? Kalau kita nanti ibadah itu kita sesuaikan dengan kecondongan hati ini, maka kita akan lebih semangat di dalam kita melakukan ibadah, dan kita akan lebih bisa istiqomah dalam melakukan ibadah ini. Nah, seperti itu tadi, kalau memang orang ini tidak di bawah pengawasan seorang guru. Kalau dia berada di bawah pengawasan seorang guru, maka dia harus beramal apa? Ini sesuai dengan apa yang diizinkan oleh gurunya, apa yang dikehendaki oleh gurunya. Karena guru ini lebih berpengalaman, makanya dia nanti akan bisa menuntun ini amal yang layak, yang patut dikerjakan oleh murid seperti ini. Makanya sudah bisa menata seperti itu berdasar pengalamannya, berdasar pengalaman dan pelatihannya dulu. Nah, kesimpulannya bahwa berbagai macam warid, berbagai macam wiritan untuk yang dikerjakan oleh murid yang bersungguh-sungguh itu adalah muncul dari bermacam-macamnya hal atau warid yang menghampiri hatinya. Maka seperti tadi, sebaiknya murid juga melakukan amal sesuai dengan warid yang menghampiri hatinya dengan ketentuan seperti yang ada disebutkan di atas tadi, dia tidak dalam pengawasan guru. Terus jangan dia beramal menggunakan warid yang datang pada orang lain. Sebaliknya juga begitu, kalau ada orang lain melakukan amal sesuai dengan kecondongan hatinya, jangan kita menentang karena tidak sama dengan apa yang kita condongi. Itu sikapnya seperti itu. Nah, ini maksud daripada hikmah yang ke-9 ini. Makanya kita kan seperti ini, kita bisa merasakan seperti ini. Kalau hati kita sedang gundah gulana, maka lahiriah kita pun juga akan terpengaruh, menjadi lesu, menjadi lunglai, beraktivitas menjadi lemas, loyo. Karena apa? Karena suasana hati yang sedang kita alami gundah gulana. Tapi ketika yang menghampiri hati ini adalah kegembiraan, kesenangan,
maka laku lahiriah kita pun juga akan menggambarkan suasana hati kita. Dia kelihatan ceria dalam geraknya, dia bersemangat di dalam bergerak, dan seterusnya. Seperti itu. Contoh lagi, orang ketika di suasana hatinya itu marah, maka lahiriahnya pun juga akan menampilkan kemarahan yang ada di hati ini. Bisa jadi akhirnya muncul jotosan, muncul perbuatan kasar, dan seterusnya. Itu yang kita gambarkan dalam hikmah itu seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan amal yang mendukung pada peningkatan rohani kita, maka juga seperti itu. Maka kondisikan, sesuaikan dengan apa yang menghampiri hati kita ini. Cuman begini, yang perlu kita waspada, karena nanti ada beberapa istilah. Ada istilah khotir, atau yang kita terjemah bisikan hati, atau biasa kita terjemah pikiran kita. Khotir. Di samping khotir ada hal, ada warid. Itu istilah-istilah semua. Semuanya itu berkaitan apa yang ada di dalam hati kita, suasana hati kita ini. Nah, ketika ini yang muncul adalah khotir, maka kita perlu waspada. Sebab ketika yang muncul ini khotir, masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan ini adalah kegelapan, kemungkinan ini adalah terang benderang. Artinya kemungkinan itu adalah kejahatan, atau kemungkinan adalah kebaikan. Itu kalau khotir. Seperti yang sering hadir di hati kita. Kadang-kadang muncul kebaikannya, kadang-kadang juga muncul kejahatannya. Nah, ketika kita masih mengalami hal yang semacam ini, maka ini tidak akan pernah memperoleh warid atau memperoleh hal. Yang hadir akan selalu khotir. Yang hadir akan selalu khotir. Maka di posisi seperti inilah kita butuh kasyaf. Butuh kasyaf ini artinya kita bisa membedakan mana ini yang jahat, mana ini yang baik yang ada di hati kita ini. Mana itu yang bisikan setan, mana itu yang adalah perintah Allah. Akhirnya akan bisa membedakan itu. Maka kita butuh kasyaf di sini. Tapi selama kita belum itu, maka keilmuan kita ini atau pelatihan rohani kita ini yang nanti akan bisa menuntun kita, bisa mengarahkan kita, sehingga mana yang kita turuti, apa sebenarnya yang harus kita turuti dari suasana hati ini. Karena hati ini berbolak-balik, kadang-kadang muncul kegelapan, kadang-kadang muncul cahaya. Kadang-kadang muncul yang jahat, kadang-kadang muncul yang baik. Maka kalau kita menggunakan ilmu kita, menggunakan pelatihan rohani kita, maka kita bisa menyikapi. Ketika yang muncul adalah kejahatan, maka lahiriah kita berusaha kita tekan. Jangan sampai mewujudkan apa yang diinginkan hati itu. Tapi ketika yang muncul adalah hal yang baik, maka laku kita turuti sebagaimana apa yang dikehendaki hati. Ini kalau yang muncul masih merupakan khatir, seperti yang terjadi pada kita ini masih khatir ini. Nah, kalau ini berkelanjutan terus, maka nanti pada akhirnya yang hadir di hati kita itu akan selalu yang baik. Sudah tidak lagi hadir yang jahat, yang gelap tidak lagi hadir di hati kita.
Maka ketika sudah terputus yang gelap, terputus yang jahat, maka itulah yang hadir adalah hal. Yang hadir adalah warid. Nah, kemudian kalau hal ataupun warid ini kemudian kita biasakan, kita terus, sehingga akhirnya hal ini akan melekat langgeng di hati kita, maka ini akhirnya akan menjadi makom. Nah, akhirnya makom. Jadi makom itu adalah hal yang berkelanjutan, itu namanya makom. Atau makom, kalau terjemahan kita posisi kita. Posisi kita sebagai apa? Nah, itu makom. Itu muncul dari hal yang berkelanjutan. Kalau hal itu nanti masih berubah-ubah, kadang-kadang senang sholat, kadang-kadang senang puasa, kadang-kadang senang sedekah dan lain sebagainya, akan berubah-ubah kalau masih hal. Makanya kadang-kadang hanya hal ini bisa menghampiri, kadang hanya sebentar, kadang juga lama, tidak mesti. Tapi yang jelas, yang kita petik dalam hikmah ke-9 ini adalah yang membuahkan amaliyah kita, perilaku lahiriah kita, ini adalah karena dorongan hati, di mana hati ini kedatangan nur atau warid atau hal yang akhirnya ini memunculkan perbuatan lahiriah kita ini. Bisa dimengerti ya? Nah, nanti sebenarnya ini kupasan ini belum selesai, karena ini nanti kalau sudah kita bahas tentang amal, maka amal ini nanti ada amal yang mati, ada amal yang hidup. Ada amal yang mati, ada amal yang hidup. Nanti yang akan kita sambung dalam hikmah ke-10, di mana amal ini bisa hidup, bisa bernyawa karena ada keikhlasan. Kemudian disusul pada hikmah berikutnya lagi, nanti bagaimana kita bisa memunculkan ikhlas ini. Maka pada hikmah 11 ini akan dididik bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas. Itu nanti kelengkapan pembahasan berkaitan amal itu seperti itu. Tapi yang pasti ini kita kenali dulu apa yang kita kerjakan itu sebenarnya bagaimana. Makanya wonten hadis ada disebutkan dulu bahwa pada diri kita ini ada segumpal daging. Kalau yang ada di diri kita segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh kita pun juga akan menjadi baik. Yang muncul pada anggota lahiriah kita juga akan merupakan kebaikan. Tapi kalau segumpal daging ini sudah rusak, maka yang muncul pada keseluruhan tubuh kita ini juga akan rusak. Apa itu? Hati. Itu dalam hadis disebut itu. Makanya perilaku kita itu sebenarnya yang menuntun, yang menggerakkan adalah hati kita. Remote-nya di hati itu. Remote-nya di hati. Nah, kenapa? Kalau hati yang menggerakkan kok bisa kejahatan yang muncul? Karena hati ini ada pengaruh-pengaruh. Ada yang hati yang masih kotor, ini dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan lewat nafsu itu, sehingga nafsu ini memberi pertimbangan. Nah, dan pertimbangannya itu mendesak sehingga hati ikut pada nafsu, maka yang muncul kejahatan, keburukan. Seperti itulah laku kita sebenarnya. Suasana hati, hal menentukan macam-macam amal. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Berbagai jenis amal adalah karena berbagai macam ahwal, hal atau suasana hati yang menghampiri.
Yang dimaksud dengan amal dalam hikmah ini adalah gerakan jasmani. Warid dan hal adalah istilah untuk gerakan hati. Khotir, warid, dan hal itu bersemayam dalam satu tempat, yakni hati. Jadi semuanya itu ada di hati kita ini. Namun bila selama di dalam hati masih timbul khotir, atau kita terjemah pikiran, kegelapan, dan pikiran bersinar, maka itu dinamai khotir. Itu namanya masih khotir. Dan jika di dalam hati sudah terputus pikiran kegelapan, maka disebut dengan warid atau hal. Lalu bila hal itu berkelanjutan terus menerus, maka disebut makom. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kita kenal dalam dunia tasawuf. Berbagai jenis amal lahiriah itu menjadi bermacam-macam, sebab bermacam-macamnya hal yang tersembunyi di dalam hati. Berbagai macam amal anggota lahir itu mengikuti berbagai hal yang ada di hati atau suasana hati. Bila yang datang di hati kesedihan, maka bekasnya akan tampak pada anggota lahir yang diam terpaku. Bila yang menghampiri hati rasa gembira, maka bekasnya akan tergambar pada anggota lahir yang terasa ringan dan bergerak. Bila yang datang rasa zuhud dan wirai, maka bekasnya akan tampak pada anggota lahir yang bersikap menghindar dan mundur. Bila yang menghampiri hati rasa cinta dan rindu, maka bekasnya akan tercermin pada anggota lahir yang bergerak dan berjoget, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh gambaran saja. Di dalam hadis disebutkan, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sungguh di dalam jasad ada segumpal daging. Ketika ia baik, maka seluruh jasad menjadi baik, dan ketika ia menjadi rusak, maka seluruh jasad menjadi rusak. Ingat, dia adalah hati. Nah, sekarang bagaimana saat dari sini kita bisa memahami maksud daripada hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-8 kemarin. Kenapa di sana kalau amalnya sedikit tidak usah dipedulikan? Ketika dia sudah hampir dekat, sudah hampir sampai pada tujuan, kenapa tidak usah peduli dengan amalnya yang masih sedikit? Masalahnya begini, amal lahiriah ini, ya ini tadi karena ada ikatan hati ini. Justru yang paling penting ini adalah apa yang ada di hati ini. Ini yang dinilai Allah. Ini yang akan dipandang oleh Allah, apa yang ada di hati kita ini. Makanya kalau hati kita sudah bisa menuju ke sana, maka lahiriah tidak mendukung ke sana, tidak masalah sudah. Tidak apa-apa. Makanya walaupun hanya sedikit tidak apa-apa, karena hatinya sudah terbawa ke sana. Nah, ini dari kaitan ini akhirnya kita paham itu apa hubungannya dengan hikmah yang ke-8. Hikmah ke-9 ini ringkas tetapi padat. Hikmah ini merupakan lanjutan dari hikmah ke-8 yang diuraikan sebelum ini. Hikmah yang ke-8 menjelaskan batas perhentian di depan pintu gerbang dan belum menyentuh makrifat. Hikmah ke-9 ini memberi gambaran tentang makrifat tetapi tidak disebut makrifat, dan juga tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi disebut sebagai ahwal. Ahwal adalah jamak dari kata hal. Hikmah ini membawa pada arti hal membentuk keadaan amal. Amal adalah perbuatan atau laku lahiriah, dan hal adalah suasana atau laku hati. Amal berkaitan dengan lahiriah, sedangkan hal berkaitan dengan batiniah. Sebab hati menguasai seluruh anggota tubuh, maka laku hati yaitu hal menentukan bentuk amal, yaitu perbuatan lahiriah. Maka yang penting hati, karena hati itu pengendalinya. Hati itu pengendalinya.
Lahiriahnya itu nanti akan ikut dengan apa yang ada, ikut dengan suasana hati itu. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan makrifat. Hal merupakan zauq atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifatullah atau pengenalan tentang Allah. Oleh karena itu, tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh makrifat. Ahli ilmu membangun makrifat melalui dalil ilmiah, tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Makanya dasarnya tajribah. Tajribah itu apa? Tajribah itu kan mencoba. Karena mencoba bisa merasakan. Tapi kalau ilmu kita masih gambaran, teori. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau kita bermakrifat, kalau kita bertauhid dengan rasa, maka tauhid kita ini tidak akan tergoyahkan lagi. Karena apa? Ini sudah kita mencoba ini, gambarannya seperti itu. Sehingga akhirnya yang muncul adalah rasa tauhid itu. Maka tauhid itu akan dimanipulasi oleh apapun, tidak akan goyah. Beda dengan tauhid kita dengan ilmu, dengan teori. Maka ketika dimunculkan dalil yang lebih rasional, maka iman ini akan bisa goyah, tauhid kita akan bisa goyah. Itu bedanya. Makanya di sini makrifat itu pengenalan kepada Allah tidak cukup dengan ilmu. Kalau makrifat kepada Allah dengan ilmu saja, ini nanti masih bisa kabur, bisa berbolak-balik. Tapi harus dengan rasa. Dan ini yang ingin dicapai oleh para ahli tasawuf itu. Makanya di sana disebut dengan istilah riyadhah, berlatih terus. Gitu. Berlatih terus ini upaya untuk mencoba, yang akhirnya bisa mengenali rasa. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperoleh kasyaf, yaitu terbukanya perkara yang gaib. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Nah, kasyaf itu apa? Jadi bisa melihat hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Nah, kasyaf ini penting juga dalam pengalaman perjalanan rohani ini. Penting. Tapi bukan kasyaf yang sebagaimana difahami sebagian orang. Bahwa ketika dia sudah kasyaf, melihat bahwa nanti akan ada yang datang, tamu yang datang, atau nanti akan seperti ini, atau dia bisa melihat jin, seperti itu. Kasyaf-kasyaf yang seperti itu tidak penting. Itu tidak penting. Tapi ini sudah hebat kalau dalam pandangan awam. Kenapa? Makanya kadang-kadang kalau orang, aku mau sowan ke fulan, sebenarnya saya punya tujuan ke sana, tapi belum saya sampaikan apa tujuan saya. Beliau kok sudah tahu dulu. Nah, itu termasuk kasyaf. Kita sudah merasa heran, merasa kagum dengan kehebatan seperti itu. Tapi ahli tasawuf yang sudah memperoleh seperti itu, ini masih kecil, bukan itu tujuannya. Tapi kasyaf ini nanti akan kita fungsikan untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Itu loh yang maksudnya. Yang menghampiri hati kita itu kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Makanya ini bisa kita saring dengan kasyaf ini. Penting ini kasyafnya. Nah, ini yang kasyaf yang ingin dicapai oleh para sufi seperti itu, sehingga bisa mengenali ini yang baik, ini yang buruk. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan, kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya setan yang tersembunyi dalam berbagai bentuk
dan suasana dunia ini. Kasyaf yang menerima hakikat sesuatu, apapun yang dihadapi, penting bagi pengembara kerohanian. Rasulullah sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul melihat Jibril dalam bentuknya yang asli hanya 2 kali saja. Malaikat Jibril itu setiap hadir kepada para nabi untuk melaksanakan tugas dari Allah, jarang sekali menampakkan wujud aslinya. Beliau menampakkan pasti wujud-wujud yang lain, makanya bisa berbagai macam rupa. Makanya digambarkan di sini Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuk yang aslinya ini baru 2 kali selamanya, baru 2 kali. Setiap hadir malaikat Jibril akan selalu berbentuk orang lain, berbentuk hal lain. Pernah ketika malaikat Jibril atas perintah Allah mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini malaikat Jibril hadir dengan sosok seorang laki-laki yang ganteng sekali, yang di situ mirip dengan seseorang yang namanya Dihyah Al-Kalabi. Ini seorang laki-laki yang ganteng. Itu muncul berbentuk sosok seperti itu. Nah, kalau kita kehadiran hal-hal yang semacam itu, ini kadang-kadang kita kan tidak bisa membedakan, karena yang kalau kita hanya tertupu dengan mata saja, mata kepala kita, maka kadang-kadang mata ini bisa tertipu. Seperti dulu yang pernah saya ceritakan, dia ketika ada di toko melihat gemerlap, disangkanya emas, tapi ternyata itu adalah tiruan. Karena apa? Dikelabui mata kita oleh bentuk. Maka jangan sampai kita tertipu lagi. Maka jangan mengandalkan pada mata kepala, maka harus pakai hati. Hati yang kasyaf inilah nanti akan penting sehingga bisa membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Itu yang datang siapa, apa itu yang ada di hadapan kita, akan bisa kita kenali. Walaupun dia berwujud dengan rupa apapun, akan bisa kita kenal. Makanya Rasulullah ketika malaikat Jibril ini hadir di hadapannya, walaupun tidak dalam bentuk aslinya, Rasulullah tetap kenal itu adalah malaikat Jibril. Ini yang dimaksud merupakan ahli kasyaf yang paling unggul. Walaupun setiap kali Jibril menemui Rasulullah dengan rupa yang berbeda-beda, beliau tetap bisa mengenalinya sebagai Jibril. Kasyaf yang seperti inilah yang diperlukan agar seseorang tidak tertipu dengan tipu daya setan yang menjelma dalam berbagai rupa yang hebat dan menawan sekalipun, seperti rupa seorang yang kelihatan alim dan birahi. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, akhirnya bisa tertipu seperti siapa itu? Nah, siapa? Sing alim ibadah nih kok? Siapa? Barseso. Nah, seperti Barseso itu. Nah, itu dia lihat orang ini kok ngibadah kuat sekali ini. Dikira ini orang yang ahli ibadah, orang yang birahi. Makanya dia tertipu, gak taunya itu adalah iblis yang kemudian menggoda Barseso sampai akhirnya Barseso yang awalnya tekun beribadah itu justru berbalik kemudian menjadi murtad. Bila seorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf, maka dia telah siap untuk menerima kedatangan hal atau dzauq, yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang makrifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pada pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ, seseorang hanya menanti karunia Allah. Hanya karunia Allah yang membawa makrifat untuk hamba-hambanya. Karunia Allah yang mengandung makrifat itu dinamakan hal. Allah memancarkan nurnya ke dalam hati hambanya
Dan akibat dari pancaran itu, hati akan mendapat sesuatu pengalaman atau terbentuk satu suasana di dalam hati. Misalnya, pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal bahwa Allah Maha Perkasa. Sehingga yang dia kenali dalam hatinya adalah keperkasaan Allah. Nama Allah yang Al-Qahhar itu yang dia kenali. Maka karena yang dikenal adalah sifat itu, maka perilaku lahiriahnya pun juga akan memancarkan, akan menggambarkan apa yang ada dialami di hatinya itu. Apa yang terbentuk di dalam hati itu tidak dapat digambarkan, tetapi kesannya dapat dilihat pada tubuhnya yang menggigil hingga dia jatuh pingsan. Pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal atau dzauq atau merasai keperkasaan Allah, dan pengalaman ini dinamakan hakikat, yaitu hati mengalami hakikat keperkasaan Allah. Pengalaman hati tersebut membuatnya berpengetahuan tentang maksud Allah Maha Perkasa. Kalau awalnya dulu kita baru tahu teori bahwa Allah memiliki salah satu nama Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Sebenarnya apa rasa yang akan muncul ketika keperkasaan Allah hadir di hati kita? Maka inilah yang dimaksud dalam pembahasan tadi. Jadi pengalaman yang diperoleh dari dzauq hakikat melahirkan pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan itu dinamakan makrifat, sedangkan orang yang mengetahuinya disebut bermakrifat atas keperkasaan Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai makrifat, seseorang haruslah mengalami hakikat. Inilah jenis makrifat tertinggi. Makrifat tanpa pengalaman hati adalah makrifat secara ilmu. Makrifat secara ilmu bisa didapat dengan belajar, sementara secara dzauq didapat tanpa belajar. Ahli tasawuf tidak berhenti sebatas makrifat secara ilmu, malah mereka mempersiapkan hati mereka agar layak untuk menerima datangnya makrifat secara dzauq. Ada orang yang memperoleh hal hanya sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam waktu tertentu saja. Dan ada yang berkelanjutan di dalam memperoleh hal. Hal yang berkelanjutan dinamakan wisol, atau nanti kita sebut dengan maqam, yaitu penyerapan hal secara terus menerus, kekal atau baqo. Orang yang mencapai wisol akan terus hidup dengan cara hal yang dialaminya. Hal-hal atau ahwal dan wisol bisa dibagi menjadi 5 jenis. Ini kita gambarkan hal yang hadir pada orang berkaitan dengan perjalanan kerohaniannya. Ini satu adalah abid. Abid atau orang yang ahli ibadah. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau dzauq yang membuat dia merasakan secara mendalam bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai sedikit pun daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan, kemampuan, bakat dan apa saja yang ada pada dirinya adalah daya dan upaya dari Allah. Semuanya itu adalah karunia-Nya semata. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, apabila Dia memberi, maka Dia berhak mengambil kembali pada saat yang Dia kehendaki. Akhirnya di hatinya muncul kesadaran seperti itu, muncul rasa yang seperti itu. Maka karena rasa ini melekat pada dirinya, maka dia disebut dengan abid. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah, hingga sekiranya dia melepaskan sandaran itu, dia akan jatuh, tidak berwujud, tidak bisa bergerak, karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datangnya dari Allah. Hal atau suasana yang menguasai hati. Abid itu akan melahirkan amal atau laku beribadah yang sangat kuat. Tidak mempedulikan dunia dan isinya, tidak mengambil bagian dalam urusan orang lain. Sangat takut berjauhan dari Allah dan gemar bersendirian. Dia merasa apa saja yang selain Allah akan menjauhkan dirinya dari Allah. Orang kalau sudah mengalami keasikan seperti ini,
Maka ketika ada orang datang bertamu, ngajak dia ngobrol, itu justru dia merasa tidak senang karena keasikannya terganggu. Maka seperti itu, kita tidak akan pernah bisa mengalami seperti ini, merasakan seperti ini kalau kita belum pernah merasakannya betul. Tahadus binikmah. Kula riyen waktu ning pondok niku ngeten. Kula niku nek kadung penasaran kalian napa niku pemahaman satu permasalahan dalam kitab. Maka penasaran itu membawa saya itu justru semakin tekun. Semakin sulit maka penasaran itu semakin mendalam. Nah, kalau di tengah-tengah sedang seperti itu kalau ada orang datang itu justru malah tidak nyaman karena merasa terganggu, keasikannya hilang. Nah, mungkin suasana seperti itulah tadi yang digambarkan oleh Abid. Karena Abid seperti itu, maka ketika nanti dia makanya tidak mau ikut seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Sebab apa? Dia merasa itu nanti akan mengganggu keasikannya dengan Allah. Yang kedua, asyikin. Asyikin, orang yang selalu rindu kepada Allah. Asyikin ialah orang yang mendapat keasyikan dengan sifat keindahan Allah. Rupa, bentuk, warna, dan ukuran tidak menjadi soal baginya. Dia memandang apapun akan selalu indah. Karena yang dipandang adalah keindahan Allah. Karena Allah Maha Indah. Makanya lepas, beda dengan kita. Kalau kita melihat misalnya binatang coro misalnya, kita akan merasa jijik, tidak muncul keindahannya. Tapi lain apa yang dirasakan oleh asyiki. Apapun yang ada di hadapannya akan tampak indah. Karena yang terlihat adalah keindahan Allah. Karena apa saja yang dilihatnya menjadi semacam cermin yang ia bisa melihat keindahan serta keelokan Allah di dalamnya. Amal atau laku asyikin ialah gemar merenung alam dan memuji keindahan alam pada apa yang disaksikannya. Dia bisa duduk menikmati keindahan alam berjam-jam tanpa merasa jemu. Kilauan ombak dan titik hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah. Orang yang menjadi asyikin tidak mempedulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Ya seperti seniman itu. Seperti seniman itu kan akhirnya kayak orang gila. Ya, kalau sudah betul-betul sudah masuk di dunia seniman, sehingga dia seperti orang gila, makanya sudah tidak peduli lagi dengan kanan kiri, kebiasaan kanan kirinya seperti apa dia tidak peduli. Pokoknya ya semau gue gitu. Kan itu kan. Nah seperti itulah. Orang yang menjadi asyikin tidak mempedulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini. Dia mempunyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah. Yang ketiga, mutakhalik. Mutakhalik ini orang yang merasa berpindah hakikat, beralih hakikat. Mutakhalik adalah orang yang mencapai yang hak, yang bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana qurbul faraid atau qurbun nawafil. Itu seperti dalam hadis itu, seseorang hamba tidak akan mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga akhirnya aku menjadi cinta kepadanya. Ketika aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu wa basarahu. Terus ini kok. Maka akulah yang akan menjadi telinganya, aku yang menjadi matanya, aku yang menjadi tangannya, aku yang menjadi kakinya. Itu yang dalam hadis kan digambarkan seperti itu. Ya ini yang dimaksud. Ini namanya qurbin nawafil.
Dalam qurbi faraid, mutakhalik merasakan dirinya adalah alat dan Allah menjadi pengguna alat. Dia melihat perbuatan atau laku dirinya terjadi tanpa dia merancang dan campur tangan. Bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang mau terjadi pada laku dan perbuatannya. Lakunya sendiri dia seperti tidak bisa mengekang lagi. Dia menjadi orang yang berpisah dari dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya. Yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal qurbil faraid adalah dia melihat bahwa Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah dan diamnya juga merupakan gerakan Allah. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan pengaturan. Apa saja yang mengenai dirinya seperti perkataan, perbuatan berjalan secara spontan. Laku amal qurbil faraid ialah bercampur aduk antara yang logis dan tidak logis, sesuai adat dan bertentangan dengan adat. Laku orang alim dan orang jahil. Dalam banyak perkara penjelasan yang bisa diberikannya ialah tidak tahu Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi seolah-olah kalau dia, kamu tadi barusan apa? Tidak tahu. Tapi Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Seperti itu. Jadi seperti mimpi. Gerakannya seperti mimpi. Dalam suasana qurbin nawafil, mutakhalik juga melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah yang menguasai bakat dan kemampuan pada seluruh anggota tubuhnya, dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal qurbin nawafil ialah berbuat dengan seizin Allah, karena Allah mengaruniakan kepadanya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Contoh qurbin nawafil adalah laku Nabi Isa yang membentuk rupa burung dari tanah liat, lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah. Juga tindakan beliau memerintahkan orang mati supaya bangkit dari kuburnya. Nabi Isa melihat sifat-sifat Allah yang diizinkan menjadi bakat dan kemampuan beliau. Sebab itu beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan bakat tersebut, menjadikan burung dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, itu mutakhalik. Jadi iku wis gak ono, wong iku wis gak ono, sing ono ya Gusti Allah, laku ya lakune Gusti Allah, ngoten. Itu mutakhalik. Yang keempat, muwahhid, orang yang betul-betul merasakan mengisahkan Allah. Muwahhid sirna dalam zat, zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Hal bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesadaran basyariah dan seluruh perkara yang wujud. Dia wis fana. Laku atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa, karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Maka dia wis fana, sing wujud hanya Allah. Makanya orang yang seperti ini itu nanti dalam pandangan syariat itu hukumnya sama dengan orang gila, hukumnya majnun, atau dalam istilah biasa disebut dengan majdzub. Majdzub. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab, Abdullah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahannya dan benar-benar dikuasai oleh keallahannya. Ketika dia dikuasai oleh hal, dia terlepas daripada beban hukum syarak. Dia mungkin akan meneriakkan, akulah Allah, maha suci aku, sembahlah aku. Bisa jadi dia akan berkata seperti itu. Dia telah sirna dari aku dirinya dan dikuasai oleh wujud aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan kelakuannya, dia tetap dalam ridho Allah. Apabila dia telah dikuasai oleh hal kesadarannya, apabila dia tidak dikuasai oleh hal, kalau apa yang dirasakan tadi hilang, maka dia akan kembali sadar
dan dia akan menjadi ahli syariat yang taat, menjadi manusia biasa lagi. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat. Ini yang akhirnya seperti orang malah nih ada istilah kita itu ora jadak tapi jadak. Jadak kalau jadak kan siji loh ya. Nah itu. Maka ini hal ini benar-benar dirasakan. Makanya tidak boleh pura-pura merasakan hal itu terus ngomong aku Allah. Gak oleh itu. Tidak boleh. Itu dia mengatakan seperti itu karena yang rasanya memang seperti itu. Nah kita mungkin tidak bisa mikir, tidak bisa kita bagaimana sih bentuknya, ya tidak bisa karena kita belum pernah merasakan seperti itu. Tapi yang mereka dia rasakan ya seperti itu. So, sudah tidak ada yang wujud lagi kecuali hanya wujud Allah. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang dikuasai oleh hal tidak berdaya menahannya. Ahli hal tenggelam dalam laku Allah bila dia meneriakkan akulah Allah, bukan bermakna dia mengaku telah menjadi Tuhan, tetapi dirinya telah sirna. Apa yang terucap melalui lidahnya sebenarnya adalah dari Allah. Allah yang mengatakan dia adalah Tuhan dan menggunakan lidah muwahhid yang sedang fana. Berbeda dengan kalangan mulhid. Nah, ini sing mau sing jadab nih wow. Berbeda dengan kalangan mulhid, orang yang menyimpang. Si mulhid tidak dikuasai oleh hal, tidak ada dzauq, tetapi berkelakuan dan berbicara seperti orang yang di dalam dzauq. Nah, jadi lagae koyo wong jadab. Orang ini dikuasai oleh ilmu tentang hakikat, bukan mengalami hakikat. Bukan mengalami hakikat secara dzauq. Si mulhid membuang syariat serta beriman berdasarkan ilmu semata. Aku wis teko hakikat, mulane aku saiki gak salat-salatan. Iki si ilmune tok teko kono tapi rasane durung teko kono. Iki ora bener nek sing ngoten niku. Mboten bener. Orang ini berbicara sebagai Tuhan sedangkan dia di dalam kesadaran kemanusiaan. Masih rakus dengan keinginan hawa nafsu. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan ana al-haq, itu tadi saya adalah Allah, mengatakan seperti itu, sedangkan dia masih sadar tentang dirinya, dia masih dalam kesadarannya sebagai manusia, maka orang yang mengatakan seperti itu ini dihukumi sesat dan kufur, dihukumi murtad orang seperti ini. Makanya ada kisah Al-Hallaj, ada kisah Siti Jenar. Itu bukan karena lakunya yang salah, tetapi karena itu hadir di muka umum, maka akan membahayakan keyakinan dan keimanan orang awam. Makanya kemudian muncul hukuman itu. Yang kelima adalah mutahakkik. Mutahakkik ialah orang yang setelah sirna dalam zat turun kembali pada kesadaran sifat. Orang yang sudah benar-benar berhakikat. Inilah nanti tingkat yang tertinggi. Ini adalah orang ma'rifat yang sudah berada di makom baqo, di makom baqo. Seperti yang terjadi pada para nabi dan wali demi melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi dan kehidupan dunia yang wajib diurus. Dalam keadaan zat, seseorang tidak keluar dari khalwahnya dengan Allah dan tidak peduli dengan keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Jadi orang-orang yang sudah seperti ini, maka tidak pernah berpisah dari Allah. Dia akan selalu tetap berkhalwat dengan Allah, sekalipun jasmaninya dia bergaul dengan orang banyak, bergaul. Jadi walaupun kondisinya yang seperti itu, dia tidak pernah berpisah dari Allah. Ini orang-orang yang sudah mencapai pada mutahakkik ini. Sebab itu orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin.
Makanya kalau orang seperti ini belum boleh dijadikan pemimpin dulu. Ketika dia masih fana itu loh, itu tidak boleh dia dijadikan pemimpin. Dia mesti turun pada kesadaran sifat, barulah dia bisa menjadi pemimpin orang lain. Makanya nabi, wali itu kemudian akhirnya kembali pada kesadarannya. Jadi yang nanti dalam hikmah akhir kita bahas itu namanya dia turun ke bumi kesadarannya dengan izin Allah. Nah, akhir itu yang disebut dengan makom baqo itu. Nah, kalau sudah jadi itu justru merupakan pemimpin yang sempurna. Kalau yang seperti itu yang kemudian disebut dengan khalifah fil ardi. Dia mesti turun pada kesadaran sifat, barulah dia bisa memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah. Orang inilah yang menjadi ahli makrifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli tarekat yang sejati, ahli syariat yang sejati. Padanya terkumpul dalam satu kesatuan yang menjadikannya insan robbani. Insan robbani peringkat tertinggi ialah para nabi, dan Allah mengaruniakan kepada mereka sifat maksum atau terjaga dari maksiat. Sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan. Ahwal atau hal yang menguasai hati nurani berbeda-beda. Dengan itu akan mencetuskan laku amal yang berbeda-beda pula. Ahwal mesti difahami dengan sebenar-benarnya oleh yang memasuki latihan tarekat kerohanian, supaya dia mengetahui dalam amal yang bagaimanakah dia mendapat kedamaian dan mencapai maksud dan tujuan. Apakah dengan sembahyang, zikir, atau puasa. Dia mesti berpegang sungguh-sungguh kepada amal yang dicetuskan oleh hal tadi, agar dia cepat dan selamat sampai ke puncak. Monggo, ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan tadi? Nggih. Dulu tetangga pulau, ngaku-ngaku dia itu ditamoni orang, bukan orang, ya berkata dia adalah wali lah katanya. Tapi itu orang biasa-biasa saja. Itu termasuk seperti yang dengan kata ini kata dikuat berbeli berarti. Maksudnya palsu lah katanya. Orang yang sebenarnya jadi wali tidak akan pernah mengaku jadi wali, dan tidak bisa tahu kalau dia wali kecuali wali. Makanya ya kita husnudzon. Maka kalau kita tidak tahu kalau itu wali atau tidak, ya kita anggap kalau orangnya baik berarti orang soleh, gitu aja. Kalau lakunya tidak benar ya berarti kita tidak boleh mengikuti. Nah, itu saja. Makanya hati-hati ini panjenengan. Kadang-kadang kalau yang mencari guru-guru toreko, guru-guru kerohanian, ini hati-hati. Hati-hati jangan sampai tersesat ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Hati-hati. Jadi bagaimanapun orang itu kalau sudah pada kesempurnaannya, maka pagar-pagar agama itu tetap menjadi ukuran, ya, tetap menjadi ukuran. Kalau ada orang kita anggap orangnya itu ahli kerohanian yang tinggi misalnya, tetapi kok ternyata lakunya itu kok jauh bertentangan dengan syariat, ya sudah, tidak usah dekat-dekat.
Apakah orang seperti itu salah? Ya jangan buru-buru menyalahkan, tapi tidak usah deket-deket. Itu aja. Niku selamat. Monggo enten malih. Nggih, monggo. Niki mboten kenging lho. Niku. Kenging mboten niki. Gak muni. Kabelnya nyambung putus. Apakah yang dimaksud dalam tarbiyatus seks orang-orang ingkang amal boten kenging derek dhateng waridat ingkang niku seks yang dimaksud mriki napa ingkang derek tarekat niku sehingga amaliyahnya niku nggih napa ingkang dipun paringaken sosial. Nggih. Kapengalipun critanipun Nabi Adam ingkang kenging budaya iblis. Itu kenapa Nabi Adam mboten saged membedakan antara iblis kalih malaikat atau ingkang sak. Nggih. Ampun. Dados yang dimaksud syekh atau guru di sini. Jadi kalau murid itu sudah hatinya dihampiri warid, maka supaya beramal sesuai warid yang datang ke hatinya. Kecuali kalau dia berada dalam asuhan syekh atau guru. Siapa yang dimaksud syekh di sini? Ya mursyidnya. Mursyidnya itu namanya syekh. Mursyidnya. Nah, mursyid yang hakiki ya itu, cuma bedanya tidak seperti istilah sekarang. Sebenarnya mursyid yang hakiki itu, mursyid itu sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman. Sehingga berarti kalau itu mursyid, maka mursyid di sini adalah orang yang sudah bermakrifat. Makanya nanti mursyid itu mana yang baik, mursyid yang mana? Nanti di belakang itu kan dulu paling akhir dulu pernah kita baca di sana. Kalau dia perjalanannya lewat Majidud dan satunya perjalanannya lewat Suluk, maka yang paling baik untuk dijadikan guru adalah yang perjalanannya lewat Suluk. Itu kan berarti mereka sudah mencapai pada tujuan. Ya. Itu yang lebih layak dijadikan guru. Kenapa? Karena dia ada pengalamannya, sehingga kalau mendidik dia bisa, karena berdasar pengalamannya dulu kan bisa nuntun gitu loh. Nah sekarang kalau mursyidnya belum nyampe ke sana, dia mau menuntun, bagaimana caranya nuntun? Oh enggak tahu jalan ke Surabaya, mau nuntun ke Surabaya, enggak mungkin loh ya. Nah, itu yang dimaksud guru itu tadi seperti itu. Sambung. Tapi ini kemudian karena sekarang ini yang ada kan istilah ya, istilah. Maka istilah itu pun juga sekarang diterapkan, tetap diterapkan. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh mursyid-mursyid sekarang, maka ya itu yang diikuti. Karena itu berdasarkan ilmunya, gitu. Berdasarkan ilmunya. Makanya itu ya kita turuti. Sebagaimana apa yang diarahkan oleh mursyidnya. Tapi cuma tidak seperti yang disebut dalam keterangan ini tadi gitu loh. Karena situasi sekarang yang beda. Ada lagi? Yang kedua no? Oh Nabi Adam, kenapa kok tidak bisa mengenali kalau itu adalah iblis? Kan ceritanya kan panjang waktu itu. Awal-awalnya itu kan sebenarnya yang tergoda kan ibu Hawanya. Makanya ini sekarang jadi simbol
Makanya nek apa arep dekat bapaknya, maka ibunya dulu sebaiknya didekati. Kalau ibunya sudah kena, bapaknya nanti ya akan kena. Nah itu karena itu ibu Hawanya yang dulu kena ya, ibu Hawa kemudian baru kemudian akhirnya menyeret kepada Nabi Adam. Tetapi seandainya itu langsung Nabi Adam pun itu bukan hal yang mukhal. Kenapa? Sebab kasyaf itu karunia Allah. Kalau itu karunia Allah, kapanpun Allah mengambilnya akan diambil. Nah berarti pada saat itu makhluk, Nabi Adamnya makhluk, sehingga dia kasyafnya dicabut oleh Allah, sehingga tidak kenal kalau yang menggoda itu adalah iblis yang ingin menyesatkan itu. Tidak kenal, kasyafnya dicabut oleh Allah, sehingga tidak kenal kalau itu adalah iblis yang tujuannya akan menyesatkan dia. Kenapa begitu? Ya karena ini ada hikmah yang akan diajarkan Allah untuk manusia. Nah, itu mengandung pelajaran. Makanya setiap apapun yang dikerjakan Allah akan selalu ada hikmahnya. Ada lagi? Oke. Bagi para salikin tingkah ngalami kasafah itu ada bedakan antara kasafah yang saya tapi diganggu. Kasyaf. Oh sudah mencapai kasyaf. Itu cara itu bersebuti tidak antara kasafah ingkang saya kalian kan. Itu satu. Kedua, kata sejarah pun alat kalian benar. Jadi ngalikan kasafah kalau mereka berdua itu secara hati itu apakah benar, dan orang yang menghukum mereka itu juga benar karena mereka menggunakan pada alam itu bisa. Ampun. Nah. Kasyaf itu akan selalu, kalau yang kita sudah kasyaf itu alatnya ya. Jadi kasyaf itu kita terbuka sehingga kita tahu hakikatnya. Itu kasyaf. Nah, apa yang ada di hati ini ketika belum sampai pada hal atau warid tadi, itu masih khatir, yang di situ bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Maka kalau kita mengikuti pelajaran Imam Ghazali, ketika masih di posisi seperti ini, maka yang buruk jangan dituruti. Karena apa? Khotir yang dari Allah, khotir yang dari malaikat tidak akan pernah mengajak pada keburukan. Itu pasti berarti dari setan. Itu kuncinya, namun hanya di situ. Nah, kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya kasyaf, kalau belum ke sana ya tidak bisa cerita kan. Benar saja cerita ada piye kasyaf itu. Tapi kita apa ya? Dengan setidaknya kita bisa gambarkan dari kewaspadaan kita. Cuman kasyaf ini akan lebih waspada daripada kewaspadaan yang sering kita terapkan. Itulah gambarannya kira-kira. Ampun. Terus, nggih. Sampun apa? Tekun, nggih. Kalau tanya tekun, tapi mereka belum merasakan sama sekali agama kasar, apakah termasuk gagal orang? Nggih. Loh, orang itu kalau sudah tekun itu belum berarti pasti akan memperoleh itu. Itu waktunya panjang. Ya. Makanya yang pasti kalau orang seperti itu, nanti saran dalam hikmah-hikmah ini jangan berhenti. Walaupun sampai mati, jangan berhenti. Itu. Walaupun sampai mati belum pernah, akhirnya dia sampai kepada makrifat. Tidak apa-apa, tapi tidak boleh berhenti.
Dan tidak menjamin orang kalau sudah tekun pasti akan dapat seperti itu, tidak menjamin. Tidak menjamin. Tapi harapannya lebih besar orang yang tekun daripada yang sama sekali tidak melakukan. Itu. Saya ketiba nih. Okay. Kemudian tentang Al-Halaj atau cerita Syekh Siti Jenar. Al-Halaj itu adalah muwahhid, ya, muwahhid yang mengesahkan Allah sehingga apa yang dirasakan itu pada dirinya sudah tidak wujud. Yang wujud satu-satunya hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu memang yang ada dalam rasa hatinya. Maka mengatakan Allah dan seterusnya. Maka mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa kemudian dihukum pasung? Dihukum pasung ini pun bukan kesalahan, karena ini dihadirkan di hadapan awam. Kalau dihadirkan di hadapan awam yang tidak mengenal hakikatnya, maka dia bisa tertipu, dia bisa salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Sehingga karena menghindarkan hal itulah, maka terjadi hukuman terhadap Al-Halaj ini. Bukan karena kesalahannya, tapi untuk menghindarkan orang awam. Itu tidak berapa-apa dalam sisi syariat, tidak masalah, boleh. Sambung. Enggak. Orang yang mengatakan bahwa saya adalah Allah yang dihukumi kafir itu ketika dia mengatakan itu, ini dalam kondisi kesadaran dia sebagai manusia. Kalau dia tidak pas, makanya itu nanti ada istilah fana. Tidak dalam kondisi fana, tidak dalam kondisi istighraq kok mengatakan seperti itu murtad, kufur dia. Tapi kalau itu sudah fana, karena memang itu yang dirasakan, ya tidak apa-apa. Karena itu memang izin Allah. Ampun. Makanya memang di sini digambarkan adalah mulhid tadi, gak oleh ngaku-ngaku tok terus muni-muni ngoten niku. Ampun enten malih. Ada lagi? Ganti masail. Pertanyaan nomor 116, halaman 54. Syighot mewakilkan oleh wali dalam hal pernikahan itu yang benar bagaimana? Ini saya digambarkan kebiasaan di masyarakat, ada perbedaan ucapan taukil dalam hal mendahulukan calon pengantin wanita atau calon pengantin pria. Kadang-kadang sampai terjadi engkel-engkelan. Untuk menikahkan anak saya perempuan yang bernama ini dengan laki-laki yang bernama ini. Satunya seperti itu, satunya untuk menikahkan laki-laki yang bernama Fulan dengan putri saya yang bernama ini. Nah, ini yang benar yang mana? Ini kadang-kadang kan jadi engkel-engkelan ini. Nah, terus ini jawabannya, perbedaan ucapan taukil yang berkembang di masyarakat bukanlah merupakan perbedaan yang prinsip yang dapat berpengaruh dalam sah dan tidaknya akad nikah. Itu tadi kalau taukilnya mendahulukan yang perempuan atau mendahulukan yang laki-laki, itu nanti tidak akan berpengaruh apakah nikahnya sah apa tidak ada pengaruhnya. Ya. Artinya arti mendahulukan yang perempuan itu juga akad nikahnya asal ijab qabulnya sudah sah, ya sudah sah. Atau mendahulukan yang laki-laki ya sama saja, tetap sah. Dalam syighot taukil boleh mendahulukan calon pengantin wanita atau calon pengantin pria. Sebab intinya taukil itu intinya adalah
menyerahkan tugas yang mestinya harus dia kerjakan, tapi ini dialih tugaskan untuk orang lain atau memberi izin orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Itu intinya dalam taukil itu. Dalam taukil intinya seperti itu. Nah, cuma nanti apa yang dikerjakan wakil, lah ini yang harus baru melihat apa yang diinginkan yang mewakilkan. Nah, itu baru nanti disesuaikan, karena wakil ini bekerja atas nama orang yang mewakilkan. Karena ini atas nama orang mewakilkan, maka apa yang dikerjakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang wakil tadi, yang mewakilkan tadi, harus sesuai dengan itu. Harus sesuai dengan izin perizinan yang diberikan oleh wakil itu. Maka nanti kalau dalam bab muamalah, dalam bab jual beli itu nanti pembahasannya akan luas ini. Itu prinsip dalam perwakilan itu seperti itu intinya ya. Terus akan tetapi contoh-contoh di dalam kebanyakan kitab itu mendahulukan calon pengantin wanita. Ini yang saya temukan dalam segot-segot yang ada dalam kitab itu kebanyakan mendahulukan yang perempuannya. Tapi di sana tidak ada ketentuan apakah memang harus didahulukan seperti itu atau tidak. Tidak ada ketentuan. Seperti keterangan dalam Asnal Matolib. Asnal Matolib juz 3 halaman 135. At-taraful khamis fit taukil bit tazwij. Lil mujbiri wa huwal abu wal jaddu fil bikri at-taukilu fihi bila idnin min muwallayatihi kama yuzawijuha bi ghairi idniha wa illam yu'ayyin ayil mujbir fi taukilihi az-zawja fa innahu yasihhu wa in ikhtalafat al-aghradu bi ikhtilafil azwaj. Wali mujbir ini adalah ayah, kakek, dan seterusnya seatasnya. Untuk wanita yang masih bikr, masih perawan, ini namanya mujbir. Nah, mujbir ini boleh mewakilkan di dalam nikah. Dan dalam mewakilkan ini dia tidak perlu minta izin kepada anak yang mau dinikahkan. Tidak perlu minta izin itu. Walaupun tanpa izinnya tidak masalah. Sebab dia sendiri menikahkan walaupun tanpa izinnya tidak apa-apa, karena ini mujbir. Dan bahkan di sini wa illam yu'ayyin al mujbir fi taukilihi az-zawj, bahkan walaupun di dalam dia mewakilkan ini dia tidak menentukan siapa suaminya. Loh, ini malah berarti kalau tidak menentukan kan tidak nyebut ini. Kenapa harus dipertentangkan? Wong ini tidak nyebut saja tidak masalah. Fa innahu yasihhu, itu sah. Walaupun sebenarnya tujuan orang tentu akan berbeda memandang pada siapa suaminya, itu tentu akan beda. Li'annahu yamliku ta'yin fit taukil fa yamliku al-itlaq kama fil bay'. Terus wali ghairil mujbir, kalau sekarang walinya bukan mujbir bagaimana? Kalau mujbir tadi jelas boleh taukil. Sekarang kalau walinya bukan mujbir, bukan mujbir itu selain ayah, selain kakek dan seterusnya tadi, di atasnya tadi. Wali ghairil mujbir at-taukilu aidon lakin ba'dal idzni lahu minha fin nikah wat taukil au fit taukil faqat. Untuk selain wali mujbir boleh mewakilkan dalam pernikahannya, tapi setelah dia minta izin kepada wanita yang akan dinikahkan. Baik minta izin berkaitan dengan menikahkan dan juga minta izin berkaitan dengan mewakilkan pernikahannya, atau hanya minta izin untuk mewakilkan saja. Wa kadza fin nikahi wahdah. Nah, termasuk juga hanya izin di dalam menikahkan saja, walaupun yang penting kalau dia selain mujbir ini tadi, kalau dia oleh anaknya yang mau dinikahkan sudah diberi izin untuk menikahkan, kalau memang di sini butuh
oleh wanita yang mau menikahkan ini sudah diberi izin, maka dia walaupun dalam mewakilkan ini tidak izin kepada wanita yang mau dinikahkan, tidak apa-apa, tidak masalah, tetap boleh ini. Wa ta'yinu zawji fi idniha lil waliyyi fi nikahiha aw fi tawkili bihi la yushtaratu kama la yushtaratu ta'yinuhu fi tawkilil mujbir fayuzawwijuhal waliyyu awil wakil bikuf'in. Sedangkan menentukan calon suami di dalam perizinannya wanita yang mau dinikahkan untuk perizinan kepada wali di dalam menikahkannya atau di dalam mewakilkan nikah itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan, harus ditentukan siapa suaminya. Berarti sama dengan wali mujbir tadi. Nah terus bagaimana sikapnya wali yang seperti ini tadi atau wakilnya ini? Maka hendaknya dia menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang sepadan, bikuf'in. Makanya kalau di sini sampai ada permasalahan begini, walau qalat liwaliyha zawwijni man syi'ta fazawwaja ghaira kuf'in jaza. Kalau ada seorang wanita berkata kepada walinya, nikahkan saya dengan siapapun yang kamu mau, wes sama nikahnya sopo wae gelem. Nah, misalnya ngoten. Maka seandainya walinya ini kemudian menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sepadan, sah nikahnya. Jaza, boleh ya. Wa idza adzinat lahu ay waliyha mutlaqan min ghairi ta'yin zawjin falahu at-tawkilu mutlaqan fa in ayyanathu fi idniha lahu wajaba ta'yinuhu lil wakil. Kemudian kalau wanita yang mau dinikahkan itu dalam pernikahannya itu tidak menentukan izin siapa suaminya, artinya perizinan ini perizinan yang mutlak, maka walinya ini boleh mewakilkan pernikahannya ini juga secara mutlak. Artinya tidak harus ditentukan siapa calon suami. Tetapi ketika wanita itu sudah menentukan siapa calon suaminya, maka yang mewakilkan itu wajib menentukan siapa calon suaminya kepada wakil. Nah, kewajibannya hanya menentukan, kan tidak harus menyebut di awal atau di akhir, tidak ada. Yang penting ditentukan itu saja. Karena kebanyakan yang berlaku di masyarakat ini kan sudah ada pembicaraan sebelumnya sebelum sampai pada acara resepsi pernikahan, kan seperti itu. Karena sudah ada pembicaraan berarti ketika mau dinikahkan ini berarti perempuan dan walinya ini sudah ada ketentuan siapa calon suami. Berarti itu menggambarkan bahwa calon suami sudah ditentukan. Makanya yang penting dalam mewakilkan ini, walinya sudah menentukan siapa calon suami. Yang penting itunya. Jadi tentang masalah bagaimana mengatur bahasanya tidak jadi masalah. Wa illam yu'ayyin fit tawkil lam yasihha. Ini kalau kemudian calon istri tadi sudah dalam perizinannya dia mengatakan sudah menentukan suami, calon suami, tapi kemudian walinya di dalam mewakilkan ini dia tidak menentukan siapa calon suaminya, maka ini tidak sah pernikahannya. Walau zawwaja al-muayyan, walaupun toh akhirnya dinikahkan pada laki-laki yang sudah ditentukan tadi. Nah, berarti di sini memang harus ditentukan kalau sudah ditentukan oleh perizinannya tadi. Nah, terus sekarang contoh-contoh sewotnya itu seperti ini dalam kitab Asnal Maqalib. Wa in qala al-waliyyu liwakilihi liman yuridu tawkilahu wakkaltuka fi tazwiji binti fulanan. Kalau wali mengatakan kepada wakilnya, artinya orang yang ingin dijadikan wakilnya, mengatakan begini, wakkaltuka fi tazwiji binti fulanan. Saya wakilkan kepada kamu di dalam menikahkan putriku dengan fulan. Tuh, berarti yang didahulukan adalah putrinya.
perempuannya dulu kan. Ini dalam contoh seperti itu. Dalam Qawaidul Ahkam itu juga contohnya seperti ini. Wakkaltuka fi tazwiji benati. Saya mewakilkan kepada kamu untuk menikahkan putriku. Ini juga perempuannya yang didahulukan. Tapi ini semuanya kan tidak ada penentuan. Apakah ini memang harus seperti itu dalam penyampaian mendahulukan perempuan atau tidak? Kan tidak ada itu. Makanya kalau begitu tadi dalam jawaban mau mendahulukan yang perempuan atau yang laki-laki sama saja, boleh semua. Yang terpenting dalam mewakilkan itu, wali yang mewakilkan ini sudah memberi izin untuk menikahkan dan dia sudah menentukan siapa calon suami. Yang penting itu. Karena di sini dalam kondisi suami sudah ditentukan. Makanya harus yang penting ditentukan suaminya. Paham ya? Kemudian pertanyaan 117. Keutamaan sholawat dan istighfar itu lebih besar mana? Lebih besar sholawatnya atau lebih besar istighfarnya? Jawaban, menurut keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah, lebih utama membaca sholawat. Kecuali istighfar dalam rangka taubat. Kalau istighfar dalam rangka taubat, yang sebagian ulama ini nanti kemudian dihukumi wajib, maka tentu lebih utama istighfar. Karena kalau dia sudah di posisi wajib, ini berarti mengungguli pada keutamaan sholawat yang hukumnya sunnah. Wajib akan tetap lebih utama daripada yang sunnah. Makanya jawabannya tadi ada pengecualian itu. Keterangan dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah, wasu'ila nafa'allahu bihi ma afdalu suratin wa ma afdalu ayatin hatta yabirral harifu liyuqirra anna afdala suratin aw ayatin wa halil aqdamu bimaknal afdal wa ma afdalul adhkar wa hal bainat tasbihi wat tahmid wat tahlil mufadalatun wa hal hadhihi afdalu minas sholati ala nabiyyi aw aksihi. Syekh Ibnu Hajar ditanya, mana apa surat yang lebih utama? Apa ayat yang lebih utama? Sehingga seandainya ada orang yang bersumpah dengan berkata membaca surat yang lebih utama atau membaca ayat yang lebih utama, maka dengan tahu mana yang surat yang lebih utama dan ayat yang lebih utama, maka berarti dia sudah meluluskan sumpahnya. Nah, terus dan mana yang lebih agung? Artinya yang lebih utama tadi. Terus apa zikir yang paling utama? Dan adakah antara tasbih, tahmid, tahlil ini ada keunggulan? Dan apakah semua ini tadi lebih utama dibanding dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW atau sebaliknya? Fa'ajaba bi qawlihi alladhi sahha fil hadis anna aqdama suratin al-Fatihah wa aqdamu ayatin ayatul kursi fa ummul Qur'an aqdamus suwar ay aktsaruha thawaban. Kemudian jawaban beliau, dari hadis-hadis sahih akan difahami bahwa surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ummul Quran, pokok dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah tadi, itu berarti merupakan surat yang lebih agung. Artinya lebih agung di sini, lebih banyak pahalanya. Dan seterusnya sampai jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan tadi. Terus sekarang kita masuk pada poin
pembahasan yang dalam pertanyaan kita tadi, lebih utama mana antara istighfar dengan membaca sholawat. Ini waqad yu'ayyiduhu annal istighfara ma'at taubatis shahihah qila biwujubihi wa ma qila biwujubihi afdalu mimma lam yaqul biwujubihi. Ini setelah membahas tentang zikir-zikir tadi, macam-macam zikir, kemudian disebutkan ada penguat bahwa istighfar pada kondisi taubat yang benar. Ada yang berpendapat hukumnya istighfar itu adalah wajib. Dan apa yang kata pendapat ini dihukumi wajib, berarti itu lebih utama dibanding dengan apa yang tidak ada hukum wajib. Wa afta dzalikal ba'du aidan bi anna sholata 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu minal istighfar. Sebagian ulama itu juga menyebutkan, memberi fatwa bahwa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada membaca istighfar. Kenapa kok ini lebih utama sholawat? Li'annaha jami'atun baina haqqillah bimtithali amrihi wa haqqi rasulihi. Sebab dengan kita membaca sholawat, ini kita sudah mengumpulkan berkaitan dengan hak Allah dan juga mengumpulkan haknya Rasulullah. Kita memenuhi hak Allah karena membaca sholawat ini perintah Allah. Kita memenuhi hak Rasulullah karena ini adalah pujian kepada Rasulullah, atau sebagai bentuk balasan kita atas jasa-jasa Rasulullah. Itu bentuk pemenuhan hak terhadap Rasulullah. Karena ini terkumpul dua hak, maka ini yang dijadikan standar penilaian, ini lebih utama dibanding dengan istighfar. Karena istighfar hanya berkait dengan hak Allah, dengan haknya Allah saja. Ini jawabannya tadi. Sudah, sampun dua pertanyaan. Monggo enten ingkang tanglet. Masih 5 menit, 4 menit. Monggo. Napa nih? Kafaah. Oh, kafaah itu nanti ada pembahasan sendiri. Kafaah sepadan itu misalnya nasab, agamanya, dan itu kafaah nanti. Jadi ada standarisasi kafaah nanti dalam bab nikahnya ada sendiri. Ya seperti itu. Seorang syarifah dengan tukang ngarit ya berarti jika kufu jenenge ra kufu. Misale ngoten niku. Tapi ini kafaah ini bukan nanti ya memang kalau kaitannya dengan wali ini menjadi penting, tapi nanti dalam kaitan pernikahan yang bersangkutan kalau dia sudah milih itu ya tidak masalah. Ini kan demi menjaga hak calon istri itu saja. Amun, enten malih? Saya Nggih. Makmum masbuk. Nggih. Nalikane makmum masbuk niku boten muat untuk baca Fatihah. Durene nek nempun derek tumakninah oleh imam ketika rukuk dihitung 1 rakaat. Nggih. Nah, itu nopo nggih untuk rakaat yang kedua harus seperti itu, nopo itu hanya syarat rakaat yang pertama. Satu. Yang nomor kali bagi untuk seorang perempuan yang melaksanakan sholat Jumat itu niatnya fardu atau sunat.
Terus dulu. Untuk masbuk yang tadi tidak cukup untuk membaca Fatihah ketika imam masih dalam berdiri, yang penting dia sudah menemukan rukuk dengan imam secara tumakninah, berarti sudah mendapatkan rakaatnya. Ini juga berlaku di rakaat kedua dan seterusnya, berlaku seperti itu. Tapi ini bisa kita gambarkan hanya untuk makmum yang memang bacaannya sangat pelan, dia tidak bisa, karakternya memang begitu, tidak bisa cepat, sehingga bacaannya selalu tertinggal, sehingga selalu tidak cukup terus. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua, itu karena sholatnya berdesakan, sehingga ketika dia mau sujud ini tempatnya sudah penuh dengan jamaah yang lain, sehingga dia antri, setelah baru sujud, sehingga akhirnya gerakannya dia terlambat, sehingga dalam Fatihah juga terlambat. Itu namanya masbuk fi kulli rakaatin. Itu nanti terjadi seperti itu. Sampun. Terus pertanyaan kedua apa? Oh, sholat Jumat. Sholat Jumat untuk perempuan ini sunat bagi perempuan itu ya. Sholat Jumatnya ini sunat. Tapi walaupun itu sunat dia mengikuti sholat Jumat, ini sunat mengikuti sholat Jumatnya. Sunatnya itu, ini nanti sholat Jumatnya sudah menggugurkan dia sholat duhur. Berarti tidak perlu lagi sholat duhur lagi. Itu sudah cukup dengan sholat Jumat. Nah, makanya ketika dia sholat, walaupun dia Jumatannya dihukumi sunat, dia niatnya dalam sholat itu tetap fardu, tidak boleh sunnah, tidak boleh, tetap fardu. Ya sama dengan ini, masbuk dalam sholat Jumat itu loh, masbuk dalam sholat Jumat ya. Atau seperti sholat yang mu'adah, sholat yang diulangi, ini sebenarnya kan akhirnya salah satunya jadi sunat. Ada yang mengatakan yang sunat adalah yang kedua. Kalau kita mengikuti yang sunat adalah, berarti apakah dia nanti ketika sholat juga dengan niatnya itu niat sunat, apa tetap niat wajib? Di sana tetap niatnya wajib, niat fardhu tetap itu. Sama dengan ini tadi. Abon, yang termalih. Nggih. Kebanyakan sekot taufil itu antara wali sama naik. Kasus-kasus Wali kali wakil pun naik itu. Wakil pun. nggih. Kebanyakan Pak itu. Apakah boten kenging mempelai pria itu wakil ijab kabul? Ikan itu pas hari-hari mungkin ada halangan terus diwakili kancane kayak itu ijab kabul. Nggih. 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 Sampun. Itu satu simbol. Berarti menjadi simbol laki-laki itu lebih banyak khawatirnya daripada yang perempuan. Nah, perempuan berani diwakilkan, tapi laki-laki tidak berani karena takut nanti diembat sama ya wakil. Nah, tapi kalau perempuan tidak berani, tidak takut, mau diambil silakan. Sama laki-lakinya berarti kalau ngambilnya kan. Ngeten. Jadi taukil ini tidak hanya berlaku untuk wali, tidak hanya berlaku untuk wali yang di sini mewakilkan untuk menikahkan atau melakukan ijab dalam nikah. Calon suami apakah juga boleh mewakilkan? Boleh, boleh dia mewakilkan. Walaupun misalnya ada, sudah saya tak di rumah saja, saya wakilkan ke kamu untuk qabulnya nanti. Maka nikahnya adalah qabil tu nikahaha wa tazwijaha
limuwakili sapa disebut. Harus itu nanti kalau harus disebut seperti itu. Makanya ketika dia nikah diterima sendiri, ini sering ada juga dalam qabilnya dia qabil tu nikah wa tazwijah li nafsi. Ini untuk membedakan antara ini nikah untuk dirinya sendiri atau menikah untuk orang yang mewakilkan. Jadi boleh ini tuh. Tapi di sini tidak terlaku. Tidak terlaku. Mergo wong Jawa akeh khawatire. Paham ya? Enten malih satu lagi nek wonten nek mboten nggih kita tutup. Sampun telas? Nggih. Alhamdulillah sampun setengah sedasa. Pun tekap. Mugi-mugi kalau menika tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah. Terus ziyadah amal kita, terus sababiah kesayangan kita wonten donya ngantos minjang wonten akhiratipun. Kathah kirangipun, kathah lapatipun yang agungipun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya muyassir yassir ma ta'assara alaina min umurina umuritina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allah barik lana fi azwajina, Allah barik lana fi dhurriyyatina, Allah barik lana fi auladina, Allah barik lana fi talamidina, Allah barik lana fi ma'hadina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nazai imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam